Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan anugerahnya kita kembali bertemu dalam persekutuan ibadah keluarga di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab dalam ibadah keluarga hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 ini dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30, dan tema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah teladan pelayanan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa mencegah ketika ada orang-orang yang berbicara hal buruk tentang diri kita. Kita tidak bisa menutup mulut orang-orang yang ingin merusak pribadi kita dan juga karakter kita. Jemaat Tuhan, orang mau ngomong apa kita tidak bisa cegah. Tetapi kita bisa mencegah bagaimana omongan-omongan buruk tentang kita itu tidak menimbulkan sakit hati pada kita. Kita bisa mencegah hati kita untuk tidak diracuni oleh kalimat-kalimat yang buruk itu. Kita bisa mencegah fitnahan itu tidak bersarang di kepala kita. Bisa, jemaat Tuhan. Bagaimana? Mari kita merenungkan bersama-sama. Di zaman ini, kebanyakan orang memang cenderung menyombongkan diri atau membanggakan diri dengan apa yang dimiliki. Inginnya dihargai, inginnya dipuji, inginnya dihormati. Ini semua demi apa? Untuk meninggikan diri. Rasa-rasanya jemaat Tuhan, kerendahan hati menjadi sesuatu yang langka ditemukan dalam diri setiap orang di masa kini. Tapi coba kita lihat sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda justru ditunjukkan oleh Epafroditus dalam pembacaan Alkitab kita. Dia adalah sosok yang tidak pernah menonjolkan diri. Yang dilakukannya hanya belajar setia, belajar tekun, melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Jemaat Tuhan, kita lihat dalam pembacaan Alkitab kita, sekalipun tugas pelayanan yang dilakukan oleh Epafroditus itu adalah tampak remeh, tampaknya sepele, yaitu mengantarkan uang persembahan jemaat Filipi untuk diberikan kepada Rasul Paulus yang waktu itu sedang berada di penjara di Roma. Tugasnya seperti itu jemaat Tuhan. Bagi sebagian orang mungkin mengatakan hanya mengantarkan. Tetapi itu dilakukannya dengan penuh kerelaan. Bagi sebagian orang nampak sederhana, tapi itu dilakukan dengan ketulusan, dan inilah yang dipuji oleh Rasul Paulus. Karena ketulusan, karena kesungguhan hati Epafroditus dalam pelayanan, maka kita lihat Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi dalam ayat 29. Sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Saudara-saudara, kita lihat Rasul Paulus berkata, hormati dia. Sebab kenapa?
Tidak mudah jemaat Tuhan mendapati orang yang berhati hamba seperti Epafroditus. Dia mau diutus untuk melayani orang yang dalam masalah dan penderitaan. Rasul Paulus saat itu di penjara. Kehadirannya jemaat Tuhan benar-benar menguatkan hati Paulus pada saat itu. Nah, ini yang mau diajak bagi kita jemaat Tuhan. Teladan pelayanan yang dilakukan oleh Epafroditus pada saat itu hendaknya juga kita lakukan di masa kini. Tapi coba kita lihat di masa kini dalam hidup bersama berjemaat dalam gereja. Ketika kita diminta untuk melayani, menjadi panitia misalnya jemaat Tuhan, menjadi pelayan Tuhan misalnya, dalam bidang apapun, pada kenyataannya ada banyak orang yang justru menghindar. Banyak yang menghindar. Dan akhirnya yang melayani itu saja. Lalu dengan mudahnya kita berkata, kok pihak gereja pilih dia terus sih? Ya kenapa? Karena kita sendiri enggan untuk melayani dengan berbagai alasan. Jemaat Tuhan, kita tahu di mata Tuhan kita itu sama. Kita itu diajak untuk selalu bersedia menyanggupkan diri untuk menjadi alat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan itu dengan semangat. Seperti Epafroditus tanpa melihat pekerjaan itu sederhana. Tanpa melihat pekerjaan itu sulit. Mulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Menjadi pelayan Tuhan tidak harus hal-hal yang besar, hebat dan spektakuler baru mau kita lakukan pekerjaan itu. Untuk menjadi perantara berkat, manusia tidak harus hebat. Untuk menjadi perantara berkat, dia bukan harus menjadi seorang pendeta, penatua, diaken. Untuk menjadi orang hebat dalam pelayanan bukan berarti dia harus punya modal yang besar, termasuk banyak waktu untuk Tuhan, tidak. Tetapi yang penting adalah kita melihat seberapa besar tanggung jawab itu kita lakukan dan bisa jadi berkat. Tuhan tidak bertanya tentang siapa kita. Seberapa yang kita punya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi apakah kita mau? Kita mau melakukan kehendak dan panggilannya. Karena kalau kita mau dipakainya menjadi berkat, maka ia akan menambahkan dan memperlengkapi semuanya bagi kita menurut cara dan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan, di malam hari ini hendaknya dalam hidup bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, saya mengajak kepada kita untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan dan sesama? Apakah kita sudah jawab panggilan itu? Sekecil apapun, sesederhana apapun, tugas yang Tuhan percayakan, lakukanlah itu dengan kerendahan hati. Bukan karena ambisi. Lakukan itu dengan penuh ketulusan, lakukan itu dengan penuh keikhlasan dan tanpa bersungut-sungut. Mari kita isi hidup ini dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Mari kita isi salah satu bagian hidup kita untuk turut dan mengambil bagian dalam pelayanan untuk saling melayani, menjadi berkat bagi yang lain melalui apa saja yang bisa kita lakukan. Percaya jemaat Tuhan, Tuhan sang pemberi pekerjaan, Tuhan yang mengutus kita, Tuhan yang meminta kita akan memampukan kita melaksanakan semuanya itu bagi kemuliaan namanya. Mari menjadi teladan dalam pelayanan. Tuhan memberkati sampai Maranatha. Amin.